Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yadi Dayana, kembali bersama Yadi Dayana. Ini pagi-pagi nih udah starting rutin my job, kerja di mengerjakan beberapa administrasi dan segala macam. Tapi anyway, hari ini kita akan ngobrol mengenai cerutu-cerutu Kuba, sejarah-sejarahnya cerutu Kuba, sambil saya mau nikmatin juga ini. It's a nice cigar though, Perdomo Estate Selection ESP. Ya, coba lihat. Nah, ini dia. Oke. Nih, ingat memakai tasnya Dayana, it's very cool. Sini lengkap. Buat naro cutter, and cutter apa aja muat, ya kan, torch juga, ya kan. Kita pakai, ada dupong. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang cerutu-cerutu Kuba ya. Brand apa aja sih sebenarnya Kuba itu? Kenapa sih kok Kuba itu kok banyak banget brandnya, ya kan? Nah, kita di guide nanti sama sebuah buku, ya kan. Nah, bukunya itu, ini bukunya vintage juga nih, udah lama nih, dari toko habis. Robusto size, cocok buat pagi-pagi. Ya. Nah, ini di sini. Nah, kita akan ditemenin sama sebuah buku. Judulnya The New Connoisseur Guide to Havana Cigars. Ini tuh dari Gerard Pear at Fields. Ini sebuah, ini buku ini dipersembahkan kayaknya sebuah toko di di Switzerland. Ya, di sini kita bicara sejarahnya cerutu ya. Christopher Columbus menemukan Kuba tahun 1492 dan bertemu dengan Taínos Indians, suku asli Indians ya. Ini ditranslate aja langsung ke bahasa Indonesia, ya kan? Yang menghisap daun-daun kering dan mereka sebut Cohiba roll, ya kan? Dan sekarang terkenal dengan kata tobacco, ya kan? Nah, pada saat ditemukan orang-orang Taínos Indians itu ya, ternyata mereka itu si cerutu itu, si daun-daun kering tembakau itu untuk medicinal purposes, ya kan? Nah, di sini terlebihnya untuk feeling good dan relaxation. Nah, itulah kalau ada yang nanya manfaatnya cerutu apa, itu feeling good sama relaxation, santai. Oke? Nah, buku ini juga cukup ya, membahas dengan secara gamblang dan gampang ya. Di sini ada lagi bab how Havana cigars are made, ya kan? Nah, jadi di sini disebutin juga nih ya, daerah-daerah di Kuba itu yang paling banyak menanam tembakau itu adalah dari daerah Vuelta Abajo, Semi Vuelta, Partido, Remedios, sama Camagüey y Oriente, ya. Nah, itu yang khusus buat bikin tobacco plantation, ya. Nah, si Cohiba ini itu lebih banyak dibikin di daerah Vuelta Abajo, ya. Vuelta Abajo
Vuelta Abajo kalau ada yang tanya di kota mana, namanya kota Pinal del Rio, ya. Tuh, kita sedikit-sedikit aja karena kita pengen bicara mengenai brand. Nah, tobacco di sini ada Babluga Tobacco Cultivation in Havana. Basically ya, cara nanam biji, menggemurkan tanah gitu kan. Itu sebenarnya hampir mirip sama tobacco plantation di Indonesia, khususnya di Jember ya. Jadi nggak ada bedanya ya, bagaimana cara menanam biji sampai segala macam ya. Sekarang teknologi udah canggih gitu ya, gitu. Dan jujur kalau bicara mengenai pohon tembakau itu nama latinnya Nicotiana tabacum. Nah, pohon tembakau itu seperti akar serabut, seperti pohon padi, ya kan? Tanam, panen 4 bulan, ya kurang lebih. Tapi karena ini tanaman ini khasnya adalah keras, jadi walaupun setahun bisa tiga kali gitu ya panen, tapi tidak dilakukan. Biasanya cuma sekali doang panen. Habis itu diganti, kalau di Jember itu banyakan diganti palawija, atau diganti sama diganti sama edamame yang lagi terkenal diekspor ke Jepang. Ya. Bicara Nicotiana tabacum ini, ini enak banget nih cerutu. Perdomo Estate Selection. Ini dari Nicaragua nih, very humid, medium. Tapi cukup medium to full, cukup keras deh. Jadi perut harus aman dulu. Oke, balik lagi. Jadi kalau di istilah di pohon tembakau di Kuba itu ya, kan yang paling basicnya itu ada Coroyo, itu pohon khusus buat wrapper, sama Criollo itu khusus buat binder sama filler, itu beda. Nah, binder Criollo ini itu dibagi lagi. Di sini ada daunnya, itu ada kalau istilahnya di Kuba itu kan biasanya kita sebut cuma 3 bagian ya. Ligero paling atas, Seco sama Volado. Nah, kalau di Kuba itu lebih disebutnya misalnya upper lips. Bagian atas tuh disebut Corona, Centro Gordo, ya kan? Terus ada lagi yang middle lips atau yang bagian tengah disebutnya Centro Fino dan Centro Ligero. Terus yang paling bawah UI Medio sama Libre de Pai. Nah, itulah istilah-istilahnya. Makanya kenapa banyak orang tanya kenapa istilah-istilah cerutu atau cigar itu kebanyakan dari Latin. Kenapa? Karena Spanish country disebutnya seperti Kuba, Dominika, ya kan? Itu negara-negara yang berbahasa Spanyol. Jadi makanya istilah-istilah Kuba itu banyak menggunakan istilah-istilah dari bahasa Spanyol. Begitu loh, ya kan? Oke, itu mengenai daun, harvestnya juga sama. Mereka kalau panen di sana itu ya biasanya 7 hari. 7 hari itu daun yang paling atas ya, yang si Corona tadi atau Ligero tadi. 1 hari Senin misalnya yang atas, Selasa yang bagian bawah, itu karena nggak bisa dicampur, ya. Nah, habis itu mereka sama juga, mereka masukin ke disebutnya Casa de Tobacco, ya. Casa de Tobacco itu kalau di kita itu yang rumah kayu gitu buat curing proses, ya. Sama semualah. Udah Indonesia udah canggih juga lah pokoknya, ya kan? Karena cerutu-cerutu Indonesia udah oke. Ya, habis curing proses, masuk aging, terus nanti masuk ke pabrik, terus dibikin, ya kan? Dibikin cerutu. Hampir sama semuanya. Cara ngerollingnya juga ya. Disebut rollers itu kalau bahasa Spanyolnya disebut torcedor. Itu sama juga, ya. Begitu, ya kan? Nah, yang patut yang patut kita perhatikan kali ya, itu adalah boxnya juga. Cerutu Indonesia boxnya harus bagus-bagus dong, jangan kalah sama Nicaragua, ya kan? Kuba biasa aja tapi sigarnya enak, bagus. Indonesia sigarnya enak, boxnya bagus, bisa ngelawan kali ya.
Gitu. Tapi Dayana tetap support terus. Pokoknya Dayana support terus, oke? Nah, itu tadi sedikit tentang Kubanya itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai mengenai si brand-brandnya dari Kuba. Ya, itu sebenarnya yang paling penting, ya kan? Nah, brand yang paling penting di Kuba, kalau kita kita susun melalui alfabet ya, otomatis yang pertama adalah Bolivar. Nggak ada dari A, nggak ada tuh, adanya mulai dari B ya. Nah, Bolivar itu banyak juga ya, banyak jenisnya. Mungkin Bolivar itu ada sekitar 15-an lah, ya kan. Vitola itu ukuran size cigar ya, cerutunya. Nah, dari Bolivar yang paling terkenal adalah Bolivar Royal Corona. Itu dia robusto size. Atau yang suka Belicoso namanya Bolivar Belicoso Finos. Yummy juga. Oke. Nah, setelah Bolivar masuk ke Cohiba. Cohiba itu cerutu termahal di dunia. Bayangin aja. Ya, buat teman-teman yang mau tahu tentang Cohiba, ada video kita bicara khusus tentang Cohiba doang, ya. Jadi di situ ada sejarahnya Cohiba tuh gimana dan segala macamnya. Nah, Cohiba itu mungkin ada sekitar 50-an kali ya. Lebih kali ya. Dari Cohiba yang kecil, Cohiba Club, Cohiba Short, sampai ke yang paling besar itu ada Cohiba Esplendidos mungkin ya. Ya. Jadi banyak di situ Cohiba itu. Ada La Linea ya, yang siglo aja sampai 6 sekarang ya. Dulu dibikin sampai 5, sekarang sampai 6. Nah, buat saya the best Cohiba ya. Kalau untuk yang shortnya saya suka yang siglo 2, Cohiba siglo 2 itu kurang lebih half Corona. Dan untuk yang besarnya saya suka yang siglo 4. Itu ukuran Corona Gorda. It was so nice ya. Setelah Cohiba, oh ya, jadi Cohiba itu ya cerutu termahal di dunia, bukan cuma di Indonesia doang ya. Nah, habis Cohiba ada lagi dari C ya, Cuaba. Nah, Cuaba itu jarang orang yang suka, tapi sekarang udah banyak orang yang mau lah. Yang terkenal itu Cuaba Finos ya kan. Terus ada Cuaba Solomones yang paling besar ya kan. Yang paling terkenal adalah Cuaba de Finos. Nah, Cuaba ini agak unik. Kenapa? Karena dia itu ukurannya itu size-nya disebutnya figurados. Nah, kenapa? Karena dia lebih banyak pakai shape yang disebut perfectos. Perfectos tuh ujungnya sini lancip, ujungnya sini lancip. Nah, itu gayanya si Cuaba. Habis Cuaba, apalagi ya? Coba mungkin teman-teman juga nanti kalau kurang ya. Ada lagi yang disebut Fonseca. Fonseca ini nggak terlalu mahal, tapi lumayan untuk ukuran Kuba. Fonseca agak sedikit ringan, ya, sedikit ringan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai ke Kuba, mulai dari Fonseca dulu. Fonseca yang paling banyak itu Fonseca Delicias. It's not so expensive, tapi it's a Cuban gitu loh. Nice juga lah karena dia paling light. Fonseca. Yang terkenal lagi adalah H. Upmann ya. H. Upmann itu kadang disebutnya Haji Upmann ya. H. Upmann mah banyak yang paling enak-enak. Dari double coronanya ya kan, mungkin ini juga salah satu yang banyak ya. Double coronanya, terus ada Upmann Magnumnya yang terkenal sekarang, Magnum 50, 54 ya. Terus ada Magnum 56 ya kan. Terus ada Nulas juga enak ya. Terus banyak lah ya. Upmann Connoisseur, Winston Churchill juga yang ukuran Churchillnya itu enak banget ya. Sir Winston Grand Reserva, ada Sir Winston biasa juga. Habis Upmann kita ada Hoyo de Monterrey. Hoyo de Monterrey juga banyak yang enak ya. Yang paling terkenal adalah Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 ya. Dia ukurannya robusto. Jadi robusto itu ukuran yang paling bermartabat lah. Seluruh dunia suka yang ukuran robusto karena nggak terlalu panjang, nggak terlalu kecil, nggak terlalu
kurus, nggak terlalu gendut gitu lah. That is Robusto, my favorite juga ya. Habis Hoyo de Monterrey, kita masuk ke ada lagi yang murah meriah, namanya Jose El Piedra ya. Jose El Piedra yang paling terkenal adalah Cazadores yang pertama emang. Nah ini tuh sebenarnya dulu dibuat Jose El Piedra itu katanya untuk market di Eropa Timur yang nggak mau, pengen cerutu Kuba tapi yang murah ya. Udah gitu kayaknya si dia pakai short filler gitu udah Jose El Piedra, tapi still Cuban though. Oh ya, ada teman-teman yang bilang kalau Cuban itu ada campurannya tembakau Indonesia. Nggak ada. Cuban is a Cuban. Mereka memakai 100% daun dari Kuba, tidak dicampur. Oke. Tapi kalau Dominika, Nicaragua mungkin mereka teman-teman bisa pernah lihat ada Ecuadorian Sumatra, Nicaraguan Sumatra ya, mereka pakai campuran daun dari Indonesia. Wah. Habis Jose El Piedra ada Juan Lopez ya kan, terus Juan Lopez ada La Flor de Cano. Terus masuk ke Monte Cristo. Nah, Monte Cristo juga salah satu brand besar yang paling terkenal itu kayak Monte Cristo No. 4, Monte Cristo No. 2, enak juga gitu kan. Ada lagi yang Golf Edition, ada Open Master ya kan, terus ada Open Regatta, ada Open Eagle, Open Junior, Open Master gitu kan. Setelah Monte Cristo ada Partagas juga, ini banyak juga. Paling terkenal Partagas seri D No. 4 di dunia itu, dia paling banyak terjual ternyata teman-teman. Ya, Partagas mah banyak banget ya koleksinya. Ya, teman-teman bisa dicarilah di Google. Terus ada habis Partagas ada Pur Larananya, terus ada Punch, ada Cui de Orsay, Codorsay, ya. Codorsay ya, itu juga cukup terkenal. Ada lagi yang Quintero, ini juga cukup lama, sigar, nggak terlalu mahal tapi dia salah satu tertua juga. Ada Rafael Gonzalez, ada Ramon Alones, yang paling terkenal apa? Ramon Alones itu Selected Robusto, yummy. Ada juga Rey del Mundo ya, sekarang lagi mulai naik tuh. Nah yang terkenal big brand juga nih, Romeo y Julieta ya, begitu bacanya, pronunciationnya. Kalau Romeo y Julieta banyak, Romeo y Julieta yang paling not too expensive adalah Romeo Tubos, Romeo y Julieta Tubos No. 1, No. 2, No. 3 kayak gitu. Terus Romeo, terus ada San Cristobal, ada ada La Gloria Cubana juga ada ya, dari Kuba. Ada San Luis Reyes, ada Trinidad ya, ada Vegas Robaina. Nah, Vegas Robaina itu pemiliknya itu petani terkenal, namanya Alejandro Robaina. Orangnya sudah meninggal. Jadi kalau bicara Kuba, yang paling terkenal adalah Don Alejandro Robaina. Nah, itu dia, Robaina Alejandro, terkenal sekali itu orangnya ya. Pasti dia menjadi salah satu orang terkenal di Kuba. Udah meninggal orangnya, mungkin anaknya sekarang yang ngurusin. Yang terakhir ada Fugueros. Ada tadi Trinidad udah, Vegas Robaina sama Fugueros. Itu sebagian besar. Nggak tahu kalau teman-teman lagi mau tambahin lagi misalnya cerutu-cerutu Kuba, boleh aja, silahkan gitu ya. Tapi balik lagi, sigar itu personal dan subjektif. Jadi belum tentu teman-teman suka Kuba juga, belum tentu suka yang sigar-sigar yang lain. Nah, dengan banyaknya cerutu-cerutu Indonesia teman-teman, jadi minimal ada pilihan lah ya. Tapi kalau yang mau belajar pemula ya, khususnya jangan coba ke Kuba dulu. Harus belajar dari non-Cuban dulu, misalnya Dominika ya, Indonesia terkhususnya ya. Nicaragua juga mulai strong sekarang rasanya. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton. Silahkan komen. Kalau mau tambah-tambah silahkan juga. Kalau mau datang langsung belajar, datang juga ke Dayana. Kasih kita, tolong di share, di komen, subscribe, dan anything lah. Terserah, karena ini buat kita semua. Terima kasih, thank you for watching. Stay healthy, stay safe, stay happy, and smoke cigar. Salam sigar, salam Dayana.